Halo semua, salam sehat selalu. Kita berjumpa lagi di Melek Hukum. Saya sudah bersama dengan Prof. Edi Hiarie. Wow, kita merah putih loh by the way. Betul. Maskernya. Ini saya putih, Prof. Edi merah. Kita harus tetap taat protokol kesehatan ya. Siap. Prof ya. Meskipun nanti mungkin beberapa waktu lagi kita dapat vaksin. Ya. Betul. Tapi kali ini kita akan bicara soal isu hukum. Mungkin udah sempat dengar ya, ada istilah restoratif justice. Itu bahasa Inggris pula. Mungkin belum semua paham. Apa sih Prof restoratif justice itu? Kalau gampangannya, restoratif justice itu adalah pemulihan keadilan. Oke. Itu gampangannya begitu. Tetapi restoratif justice itu sendiri ada dua pengertian. Pengertian secara konsep dan pengertian secara proses. Kalau pengertian secara konsep, restoratif justice itu adalah pemulihan keadilan yang tidak menitik beratkan pada penghukuman. Sementara kalau restoratif justice dari pengertian proses adalah penyelesaian perkara yang melibatkan pelaku dan korban. Misalnya Prof, contoh konkretnya misalnya. Jadi misalnya ya, beberapa waktu yang lalu ada seorang artis yang anaknya menabrak orang. Oke. Ya, kemudian memang khusus untuk undang-undang perlindungan anak maupun undang-undang sistem peradilan pidana anak itu dikenal konsep restoratif justice. Maka anak itu diproses, tetapi kemudian tidak dijatuhi pidana, namun ada pemulihan keadilan yang diberikan oleh orang tua terhadap keluarga korban. Simpelnya seperti itu. Yaitu apapun. Ada semacam uang duka, kemudian biaya perawatan, bahkan sampai biaya pendidikan anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya sebagai akibat korban penabrakan itu. Nah, itulah inti dari restoratif justice. Tapi apakah restoratif justice, Prof bilang tadi hanya berlaku buat pidana anak atau pidana pada umumnya juga ada beberapa jenis pidana yang mungkin bisa diterapkan restoratif justice-nya? Secara legal formal di Indonesia saat ini baru dikenal dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Yang lain belum. Meskipun nanti di dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita sudah memasukkan restoratif justice itu. Jadi restoratif justice ini sendiri tidak terlepas dari new paradigm in criminal law in the world. Jadi tidak terlepas dari paradigma baru hukum pidana modern di dunia. Jadi kalau kita lihat hukum pidana yang kuno, yang klasik, itu kan dia berorientasi pada pembalasan. Yang kita kenal dengan istilah keadilan retributif. Jadi orang melakukan kejahatan, dia dijatuhi pidana. Jadi balas dendam ya, itu dia menggunakan hukum pidana sebagai apa yang kita sebut lex talionis. Lex talionis itu apa? Hukum balas dendam. Ada perubahan paradigma di dunia ini. Hukum pidana modern tidak lagi berorientasi pada pembalasan. An eye for an eye. Ya, tetapi dia berorientasi pada 3 keadilan. Yaitu keadilan korektif, keadilan restoratif, dan keadilan rehabilitatif. Kita bicara keadilan korektif, ini menekankan pada pelaku. Pelaku tindakannya harus dikoreksi. Dia diberi hukuman. Berbicara mengenai keadilan restoratif, ini adalah milik korban, miliknya si victim. Dia harus dipulihkan. Tetapi ketika berbicara mengenai keadilan rehabilitatif, yang dipulihkan baik pelaku maupun korban. Pelaku direhabilitir dalam pengertian supaya ketika dia kembali ke masyarakat tidak lagi mengulangi perbuatannya. Sedangkan bagi korban, rehabilitasi ya tentunya merupakan bagian dari pemulihan keadilan dan pemenuhan apa yang dia miliki. Dan ini sebetulnya dari segi konteks restoratif justice ini
belum lama. Jadi disiplin ilmu yang baru muncul tahun 1977 ya. Jadi berarti baru sekitar 43 tahun yang lalu. Dalam bidang ilmu Dalam bidang itu ilmu itu sebetulnya ya masih baru ya. Itu diperkenalkan oleh Albert Elgas. Karena apa? Karena itu kritik terhadap hukum pidana. Jadi misalnya nih ya, ada seorang pelaku memperkosa seorang wanita. Selama ini kalau kita menggunakan keadilan retributif, hukum pidana tidak mau tahu dengan keadaan korban. Apakah korban itu depresi? Apakah korban itu kehilangan masa depan dan lain sebagainya? Apakah korban itu stres? Hukum pidana nggak mau tahu. Yang hukum pidana urus adalah pelaku ini harus dihukum seberat-beratnya. Sudah itu saja. Tapi hukum pidana tidak mau tahu dengan keadaan korban. Lalu kritik terhadap hukum pidana itu. Tolong jangan hanya berorientasi pada pelaku, tetapi juga harus memperhatikan korban. Lalu lahirlah konsep pemulihan keadilan itu. Misalnya dalam konteks itu, Prof, konteks kasus itu, berarti bentuk restoratif justice juga buat korban, contohnya seperti apa? Satu, kalau ketika kita berbicara konsep restoratif justice yang paling sederhana, itu adalah pemaafan dari korban terhadap pelaku. Iya, itu yang paling sederhana. Itu yang kita kenal dengan istilah reparasi. Jadi reparasi itu korban ini kan mungkin sakit hati ya, marah ya dengan pelaku. Paling tidak ketika pelaku meminta maaf kepada korban dan kemudian menyesali apa yang ia perbuat, paling tidak sekali lagi mungkin mengurangi rasa sakit hati dan lain sebagainya. Itu konsep yang paling sederhana. Lalu kemudian kalau misalnya dia mengalami depresi, butuh pendampingan psikolog. Ya, tentunya pasti ada biaya pendampingan psikolog. Jadi sebuah yang dibebankan kepada pelaku. Jadi satu hal yang harus kita ketahui bahwa pelaksanaan restoratif justice itu tidak seragam di seluruh dunia. Sekali lagi, pelaksanaan restoratif justice itu tidak seragam di seluruh dunia. Prof bilang tadi di Indonesia pun baru di peradilan secara yuridis formal, baru secara legal formal ya, baru dikenal dalam sistem peradilan pidana anak. Tapi dalam tataran implementasi penegakan hukum sudah mulaikah ada diterapkan, sudah. Prof? Jadi di dalam sistem peradilan pidana anak itu kita mengenal ada yang disebut dengan istilah diversi. Diversi itu adalah pengalihan penyelesaian perkara. Dan itu dalam undang-undang ditegaskan. Diversi itu dilakukan pada tahap penyidikan, penuntutan, bahkan pada persidangan. Mengapa ini diperkenalkan pada sistem peradilan pidana anak? Sebab ketika kita berbicara mengenai suatu kejahatan, di mana pelaku itu anak atau korbannya itu adalah anak, maka yang paling pertama dan utama itu adalah demi kepentingan anak. Sehingga memang dikenal diversi itu. Jadi diversi itu dalam sistem peradilan pidana ada tiga kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, korbannya anak, pelakunya adalah orang dewasa. Kemungkinan yang kedua, korbannya anak, pelakunya juga anak. Kemungkinan yang ketiga, korbannya orang dewasa, pelakunya anak. Tapi demi kepentingan anak, lalu kemudian kita mengenal diversi tersebut. Jadi sistem peradilan pidana anak dan undang-undang perlindungan anak ini dia berjalan secara saling berhubungan ya. Perkembangan restoratif justice secara teori maupun di tataran penegakan hukum kita di Indonesia sendiri seperti apa, Prof? Prof bilang tadi baru tahun 1977 kan secara teori itu lahir, berkembang. Sudah mulai diperkenalkan meskipun di tempat kita ini terlambat. Oh iya, justru terlambat ya? Jadi tahun 1982 ya, tahun 1982 itu ketika 5 tahun setelah konsep restoratif justice itu lahir, Belanda itu mengubah kitab undang-undang hukum pidana. Ada satu ketentuan yang dikenal dengan istilah rechtelijke pardon.
restoratif pardon itu adalah pemaafan hakim. Itu tidak terlepas dari konsep restoratif justice. Artinya ketika misalnya perbuatan pidana itu tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat, demikian juga terhadap korban, demikian juga pelaku menyesali perbuatannya, maka ada pemaafan hakim. Pemaafan hakim itu seseorang yang melakukan kejahatan tetap dinyatakan bersalah, tetapi tidak diikuti oleh pemidanaan. Ada beberapa contoh kasus di Indonesia yang saya nilai itu sebetulnya dia mengarah kepada konsep restoratif justice. Misalnya, Prof. Mungkin kita ingat kasus Nenek Minah yang mencuri 3 buah kakao ya. Itu terjadi suatu tarik-menarik antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Nenek Minah ini tetap diproses. Itu 3 tujuan hukum ya. Nenek Minah ini tetap diproses. Putusan pengadilannya apa? Nenek Minah dinyatakan bersalah, tetapi dijatuhi hukuman percobaan. Kalau dijatuhi hukuman percobaan, artinya apa? Nenek Minah ini tidak perlu menjalani pidana. Bahkan kita lihat bersama waktu itu, bayangkan Nenek Minah yang mencuri 3 buah kakao karena kehidupan ekonomi yang terhimpit. Sulit sekali. Dia harus bolak-balik di persidangan saja itu nggak punya ongkos. Diongkosi oleh penuntut umumnya. Diongkosi oleh jaksanya untuk datang di persidangan. Saya kira ini adalah success story, ini adalah cerita-cerita yang baik yang perlu disosialisasi dan dikembangkan. Jadi bisa bayangkan penuntut umum, dia yang harusnya menuntut terdakwa itu bahkan memberi ongkos kepada Nenek Minah ini untuk datang ke sidang. Tapi ya kemudian putusan pengadilan tetap menjatuhkan bersalah. Ini untuk kepastian hukum. Tetapi kemudian dia juga mengedepankan kemanfaatan dan keadilan karena tidak ada manfaatnya memidana nenek yang berusia sudah sekian, hanya gara-gara 3 kakao ya, hanya karena 3 buah kakao. Dan itu dari sisi keadilan saya kira tidak menjadi persoalan. Ada banyak sudut pandang dan bagaimana nanti perkembangan dari restoratif justice di Indonesia sendiri, Prof. Kira-kira bagaimana lagi penerapannya supaya ujung-ujungnya adalah untuk memenuhi salah satu tujuan hukum ya, Prof ya, untuk memulihkan keadilan tadi, perspektifnya tidak hanya pelaku tapi juga korban. Kita ngobrol-ngobrol lagi soal ini usai jeda saudara di Melek Hukum. Nah, Prof, saya mau nanya nih. Jadi kalau didengar dari penjelasan Prof tadi, jadi seolah-olah yang aslinya nih, kesannya nih, hukum pidana itu keras, hukum pidana itu tegas. Tapi ketika diterapkan restoratif justice, jadi kayak memberikan pengecualian, memberikan beberapa hal yang jadinya kayak jadi nggak dipidana ya. Padahal kalau biasanya kan kita pokoknya kalau udah banyak korban yang harus dihukum tuh pelaku. Itu seperti apa, Prof? Itulah mindset masyarakat Indonesia. Itu adalah mindset aparat penegak hukum kita yang harus berubah. Jadi ketika kita berbicara mengenai perubahan paradigma dari hukum pidana klasik ke hukum pidana modern, yang paling sulit itu sebetulnya bukan merumuskan aturan. Yang paling sulit itu adalah pada tahap penegakan. Yang paling sulit itu bagaimana menyadarkan masyarakat bahwa menggunakan hukum pidana sebagai sarana balas dendam itu kita cerita zaman Hammurabi lah. Zaman yang sudah berhula ya, udah zaman ke belakang, sekian ribu tahun ke belakang. Tetapi hukum pidana dalam perkembangan modern tidak seperti itu. Bahkan kalau kita lihat di Eropa Barat, ya di Eropa Barat itu sejak tahun 1990, berarti 30 tahun yang lalu, itu sudah amat sangat jarang sekali pengadilan menjatuhkan pidana penjara terhadap pelaku. Berarti dikit dong, nggak kayak di Indonesia kita full penjara kita ya. Itulah yang membuat mengapa sampai ada alih fungsi penjara-penjara di Eropa Barat. Sudah berubah menjadi tempat pertunjukan, sudah berubah menjadi pasar, menjadi mall, karena sudah lebih sedikit orang yang masuk penjara. Ini tidak terlepas dari perkembangan hukum pidana modern. Kalau toh ya, si pelaku kejahatan itu dia harus mendekam di dalam penjara, maka ada 2 yang ingin saya katakan. Khusus untuk kejahatan-kejahatan berat, pembunuhan itu nggak ada tuh. Kemudian kita berbicara soal pemerkosaan itu nggak ada.
Tapi kalau penipuan, penggelapan, dan lain sebagainya, itu yang selalu diterapkan di Eropa Barat itu bukan lagi pidana penjara, tapi pidana denda. Dan pidana denda di sana itu betul-betul sangat adil. Mengapa saya katakan sangat adil? Dikenal dengan istilah day fine. Day fine itu kalau diterjemahkan itu sebetulnya adalah denda harian. Jadi denda harian itu, hakim kan punya data. Pelaku kejahatan ini, penghasilan dia per bulan berapa. Lalu ditentukan dari penghasilan dia per bulan, kan ketahuan per hari. Besarannya gitu ya. Dari per hari itu dikenakan denda misalnya 20 atau 30% dari penghasilan dia per hari. Meskipun itu namanya day fine, denda per hari, tapi pelaksanaannya per bulan. Kemudian putusan pengadilan menyatakan Anda dikenakan day fine sebesar sekian persen dari penghasilan Anda selama 1 tahun. Nah, kalau terhadap kejahatan-kejahatan yang memang harus dijatuhi pidana penjara, selain yang serius, pembunuhan, pemerkosaan, itu dikenal 2 sistem penahanan. Yang satu dikenal dengan istilah semi-detention. Semi-detention itu apa? Pelaku, si narapidana itu, pelaku kejahatan itu, menghuni penjara mulai dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Oh gitu ya, ada ya? Semi-detention. Itu sudah tahun 1990, sudah 30 tahun yang lalu di Eropa Barat. Dia menghuni penjara itu semi-detention dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Lalu apa yang dia lakukan dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore? Ya dia melakukan kegiatan seperti biasa. Tapi sekali lagi, tingkat kesadaran hukum masyarakat mereka tinggi. Coba kalau diterapkan di Indonesia, kabur. Diri, betul. Karena itu perubahan mindset kita betul-betul dibutuhkan. Kalau tidak semi-detention, ada yang namanya weekend detention. Weekend detention itu pelaku akhir pekan dong ya? Ya, pelaku kejahatan itu masuk penjara hari Jumat malam jam 12.00 dan dia keluar dari penjara hari Minggu malam jam 12.00. Itu untuk tindak pidana yang lebih ringan lagi ya? Itu ada kualifikasinya. Itu alternatif kalau tidak weekend detention, ya semi detention. Wow. Jadi sudah jarang sekali. Tetapi sekali lagi mindset orang Indonesia itu kalau orang berbuat salah, yang penting orang itu masuk penjara. Dihukum aja. Titik. Padahal Christian tahu itu dihitung oleh Profesor Romli Atmasasmita. Biaya makan saja loh makan. Biaya makan narapidana dan tahanan di Indonesia dengan sekali makan Rp5.000 berarti sehari makan Rp15.000. Dalam setahun itu negara harus mengeluarkan anggaran lebih dari 3 triliun. Besar sekali beban negara. Sangat besar. Ya kalau dari sudut pandang lain ya udah melakukan pelanggaran hukum, ya melakukan kejahatan, justru malah jadi beban oleh negara. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, penjara kita ini over capacity. Ya. Over capacity. Oleh karena itu, meskipun menimbulkan kontroversi, kebijakan Menteri Hukum dan HAM pada awal pandemik merumahkan 32.000 narapidana. Itu adalah kebijakan yang menimbulkan kontroversi tetapi rasional. Bayangkan kapasitas penjara kita itu 160.000. Yang ngisi? 270.000. Berarti 110.000 over capacity. Ya, kebayang berarti himpit-himpitan setiap. Itu di luar tahanan. Tahanan itu yang masih proses. Betul. Penyelidikan itu ya. Jadi waktu itu Kabarreskrim, Komjen Sigit Lisa Prabowo itu mengatakan pada awal pandemik tahanan Polri itu 32.000. Banyak juga ya. Sangat banyak. Jadi kalau 32.000 jadi 270 ditambah 32.000 kan berarti sekitar 300.000. Yang baru dirumahkan 32.000. Itu pun jauh sebenarnya ya. Itu over capacity. Luar biasa over capacity. Karena apa? Mindset kita masuk penjara. Padahal masuk penjara itu yakinlah bahwa kalau di Indonesia itu narapidana keluar dari penjara itu malah lebih pandai. Ada penjara juga. Lebih pandai. Karena dia bertemu dengan orang lain yang bisa ada transfer ilmu, kejahatan di situ. Meskipun undang-undang pemasyarakatan kita itu sudah cukup advance maju, tetapi dalam pelaksanaan tataran pelaksanaannya enggak ya. Berarti Prof kalau mau menerapkan restoratif justice butuh perubahan mindset mulai dari semua penegakan proses penegakan yang hukum pertama masyarakat penegak hukum. Itu sama halnya ketika ini yang juga harus
ketahui oleh pemirsa. Orang berpikir bahwa keberhasilan penegakan hukum itu dilihat dari berapa banyak kasus yang bisa terungkap. Salah. Di dalam paradigma hukum pidana modern, keberhasilan penegakan hukum itu justru bukan berapa banyak kasus yang bisa diungkap, tetapi bagaimana supaya mencegah orang tidak melakukan kejahatan. Berarti seharusnya kalau angka kejahatannya menurun itulah prestasi dong. Betul. Saya selalu mengcompare dengan misalnya Komisi Pemberantasan Korupsi ya. KPK itu ada pencegahan korupsi, tidak hanya penindakan. Kalau kita bicara soal pemberantasan, itu ada pencegahan, ada penindakan. Orang kan hanya melihat pada penindakan. Orang tidak melihat pada aspek prevensi, pada aspek pencegahan. Padahal itu justru nggak kalah penting juga ya Prof ya. Dan Komisi Pemberantasan Korupsi selama tahun 2018-2019 melakukan pencegahan terhadap korupsi itu berhasil. Mengapa berhasil? Tahun 2016-2017 penyelenggara negara yang melaporkan adanya gratifikasi itu sangat sedikit, sekitar 200 kasus. Dengan total yang masuk ke kas negara itu sekitar 3-4 miliar. Tetapi tahun 2018-2019 penyelenggara negara yang melapor, sadar diri nih melapor ke KPK bahwa dia menerima sesuatu. Christian tahu berapa jumlahnya? Lebih dari 3.000 kasus dengan nominal itu lebih dari 200 miliar. Artinya apa? Keberhasilan pencegahan sadar itu. Ya, kesadaran hukum dari para pejabat negara berarti penyelenggara negara. Harusnya juga itu sampai pernah ya saya baca di Kompas, di surat kabar harian Kompas di bagian belakang itu kan ada bagian sosok. Ada seorang petugas KUA di Klaten yang setiap saat itu ketika dia mendapat amplop dia selalu melaporkan kepada KPK. Wah, ini udah luar biasa kesadaran hukumnya ya. Dan ya saya juga memberi apresiasi terhadap Kompas dalam menampilkan rubrik sosok di belakang itu betul-betul kan ini real story ya. Cerita yang nyata bagaimana kesadaran untuk mencegah terjadinya korupsi justru bukan pada pejabat itu tapi pada karyawan yang petugas KUA itu diangkat di Kompas. Oke, itu setidaknya bisa mengabarkan lebih banyak orang lagi tahu bahwa ya ada juga para pejabat negara yang ya penyelenggara negara yang kesadaran hukumnya sudah jauh lebih baik dibanding dengan sebelum-sebelumnya. Karena kan pasti kita bilang aduh susah nih ngurus birokrasi, susah nih buat pasti harus ngasih sesuatu. Soal restoratif justice nanti kita bahas lagi Prof, karena juga nanti ada banyak sekali yang mau nanya, nanti saya akan sampaikan ke Prof, terutama soal jenis-jenis tindak pidana apa aja sih sebenarnya yang sebaiknya kalau dalam konteks Indonesia, karena kalau Prof cerita di setiap negara tuh beda-beda ya Prof. Kalau dalam konteks Indonesia sebaiknya menurut Prof itu di jenis tindak pidana seperti apa, penerapannya kayak gimana, bagaimana mengubah paradigma kita semua. Banyak sekali nih PR-nya. Sesaat lagi tapi Prof ya, kita jeda dulu saudara. Saya jeda di Melek Hukum. Nah, saatnya Prof menjawab tadi, Prof. Kalau dalam konteks Indonesia nih, konsep restoratif justice yang paling tepat buat Indonesia itu di jenis-jenis tindak pidana apa aja menurut Prof? Yang pertama ketika kita berbicara mengenai restoratif justice, pemulihan keadilan, memang sudah barang tentu untuk Indonesia itu tidak bisa diterapkan untuk semua kejahatan. Meskipun saya katakan tadi di berbagai negara sudah berbeda. Ya. Sekali lagi di berbagai negara berbeda. Satu, restoratif justice itu mungkin bisa dilihat dari kejahatan-kejahatan dengan ancaman pidana tidak lebih dari 5 tahun. Misalnya seperti itu. Mengapa tidak lebih dari 5 tahun? Karena kalau ancaman pidana itu lebih dari 5 tahun, itu memperlihatkan keseriusan kejahatan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa juga kita terapkan restoratif justice itu terhadap kejahatan-kejahatan yang tidak berdampak kepada keselamatan jiwa atau tidak berdampak pada tubuh dan lain sebagainya. Misalnya ya, seperti pencurian, penggelapan, penipuan.
Saya kira itu cocok Masuk ya, untuk Prof, diterapkan bisa ya? restoratif justice. Jadi kalau kita berbicara secara keseluruhan ya, kita berbicara secara keseluruhan bahwa hukum pidana itu memiliki fungsi melindungi. Pertanyaannya, siapa yang dilindungi? Yang dilindungi itu satu adalah negara, dua masyarakat, tiga individu. Kebanyakan di dalam kitab undang-undang hukum pidana itu perlindungan terhadap individu. Pertanyaan lebih lanjut, apa yang dilindungi dari individu itu? Yang dilindungi dari individu itu tadi, nyawa dan tubuh. Lalu propertinya hak milik. Yang ketiga adalah dignity, martabat, nama baik. Karena itu ada kejahatan pencemaran nama baik. Karena yang dilindungi adalah dignity. Bagi saya, restoratif justice itu bisa diterapkan untuk kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan properti, hak milik. Pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan. Kemudian bisa juga diterapkan terhadap kejahatan-kejahatan yang bersifat perlindungan terhadap dignity, pencemaran nama baik misalnya. Itu bisa dilakukan restoratif justice. Mengapa? Karena pencemaran nama baik itu pada dasarnya adalah delik aduan. Ya, delik aduan kan artinya kalau yang dicemarkan nama baiknya tidak mau mengadu kan tidak bisa diproses. Itu kan lebih menitik beratkan pada si victim, pada si korban. Dalam konteks ini saya kira bisa dilakukan restoratif justice. Karena konsep atau pendekatan dalam restoratif justice yang paling tua itu yang disebut dengan istilah FOM, Victim Offender Mediation. Jadi dipertemukan. Kalau dipertemukan misalnya penggelapan, penipuan, pencurian itu kan berkaitan dengan properti. Ya sudah, kalau sudah dilakukan ganti rugi, selesai, dah. Perkara ya close the case, tutup kasus. Tapi sekali lagi saya katakan berbeda di berbagai negara. Ada negara khusus untuk kejahatan-kejahatan berat tidak dilakukan restoratif justice. Ada negara yang restoratif justice itu hanya pada perkara-perkara ringan. Ada juga restoratif justice hanya pada perkara-perkara yang jatuhi pidana denda. Tapi ada satu negara di dunia, bukan satu negara, salah satu negara di dunia yang saya tahu persis itu adalah Belgia. Belgia itu menerapkan tetangganya Belanda ya? Ya, apa yang disebut dengan istilah dual track restoratif justice. Dual track restoratif justice itu sangat menarik. Mengapa? Proses peradilan dan proses restorasi itu berjalan secara paralel. Dan itu penuntut umum, prosecutor, dia memegang peranan yang amat sangat signifikan. Karena apa? Di satu sisi proses hukum ini berjalan, di sisi lain restorasi ini berjalan. Dan itu dilakukan oleh prosecutor, oleh penuntut umum. Contoh konkretnya misalnya gimana, Prof? Jadi contoh konkretnya begini. Semakin tinggi nilai keadilan yang bisa dipulihkan dalam proses restorasi, semakin rendah tuntutan pidana. Bahkan tidak menutup kemungkinan terdakwa hanya dinyatakan bersalah tanpa diikuti oleh penghukuman. Kejahatan apapun. Di Belgia begitu. Sekali lagi, kejahatan apapun. Semakin kecil restorasi yang didapatkan, keadilan yang bisa dipulihkan, semakin tinggi tuntutan. Misalnya saya merusak properti seseorang nih, Prof. Kalau itu saya berani mengganti lebih dari itu ya no problem. Artinya sudah tuntutan ke saya juga meniadakan tuntutan. Anda menyatakan secara bersalah, jalan ya, tapi tetap berjalan. Misalnya juga dalam jinayah atau hukum pidana Islam. Kalau kasus pembunuhan itu selama korban memaafkan, keluarga korban memaafkan, lalu kemudian pelaku itu disuruh membayar diat, membayar semacam denda, sudah selesai kan. Berarti tidak meneruskan penuntutan. Jadi memang berbeda antara satu negara dengan negara lain. Jadi tidak ada keseragaman. Di dalam konteks rancangan undang-undang KUHP yang kita miliki itu jauh lebih advance. Dan KUHP yang kita susun, cuman sayangnya belum disahkan. Ya. Ini ada konsep konsolidasi, ada konsep integrasi, dan juga sudah sesuaikan dengan paradigma hukum pidana modern. Misalnya
yang selama ini tidak kita miliki, yang disebut dengan istilah standard of sentencing, standar pemidanaan. Jadi standar pemidanaan itu ada beberapa item itu. Jadi hakim mau menjatuhkan pidana tuh dia akan melihat ini dampaknya terhadap korban gimana, dampak terhadap masyarakat bagaimana situasi kebatinan pelaku melakukan kejahatan, apakah ada penyesalan atau tidak, apakah ini berkaitan dengan kearifan lokal. Jadi banyak sekali itemnya, baru sampai dia pada penjatuhan pidana. Tetapi sekali lagi kita juga mengadopsi konsep pemaafan hakim itu, tidak menutup kemungkinan terdakwa hanya dinyatakan bersalah tanpa diikuti oleh pemidanaan. Itu pertama. Yang kedua, dalam konsep RUU KUHP itu, jenis pidana itu sudah banyak. Penjara itu sedapat mungkin dihindari. Jadi ada denda, ada pidana pengawasan, ada pidana kerja sosial. Pidana penjara itu kalau saya tidak salah urutan ke-7, kalau tidak salah ya. Jadi pidana penjara itu sedapat mungkin dihindari. Ini untuk menjawab permasalahan kita yang tadi Prof bilang tuh, bahkan rutan-rutan lapas. Ya, bahkan sanksi pidana itu sudah ada kategorinya. Jadi kategori 1 sampai kategori 5. Yang paling berat itu yang 5, yang ringan itu 1, 2. Ya, bahkan kita tim ahli, jadi tim ahli yang permanen yang waktu itu ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM itu kami berempat. Ada Profesor Muladi dari Universitas Diponegoro, beliau memang salah satu begawan hukum pidana. Ada Profesor Harkristuti Harkrisnowo dari UI. Nah, kebetulan dari UGM-nya kami berdua, Profesor Markus Priyogunarto dan saya masuk dalam tim ahli. Jadi yang meskipun banyak juga yang terlibat lainnya, ada Profesor Nyoman, Profesor Barda, tetapi inti tim ahli kami berempat untuk penjatuhan besar pidana dalam suatu pasal, apakah ini pidana denda atau pidana penjara, kalau dijatuhi pidana penjara maksimum berapa, itu dihitung persis. Dihitung persis. Berarti akan menghindari ketimpangan perbedaan disparitas. Sanksi terhadap jenis satu jenis tindak pidana. Itu tidak main-main ya. Dan kebetulan dalam tim itu yang diminta untuk yang ditugasi itu Profesor Harkristuti. Nah, restoratif justice di RUU KUHP sendiri seberapa? Ya, ada dalam buku 1 yang tadi saya katakan, itu dia tergambar secara implisit dalam pedoman pemidanaan. Dia tergambar secara implisit dalam alasan penghapus pidana. Secara implisit dia di situ. Dia dimasukkan di situ. Jadi sekarang ini misalnya ya, pertanyaan masyarakat awam, mengapa tuh orang mencuri itu harus 5 tahun penjaranya? Angka 5 itu dapat dari mana? Itu kan orang nggak bisa menjawab. Iya, betul. Ya, mengapa pemerkosaan? Dari mana harus 10 tahun? Mengapa harus 10 tahun? Mengapa pemerkosaan 9 tahun? Jadi angka 5, 9, 12, 15 dan lain sebagainya dari mana kita dapat? Kan seperti orang nebak-nebak nomor togel kan? Bangun dia tidur, mimpi terus naruh angka sekian. Nah, di dalam KUHP, RUU KUHP sudah tidak ada itu lagi. Artinya apa? Profesor Harkristuti itu menggunakan apa yang disebut dengan istilah modified Delphi system. Modified Delphi system itu ada 7 kriteria. 7 kriteria itu kalau pelaku kejahatan memenuhi bukan pelaku kejahatan. Kalau suatu kejahatan itu memenuhi 7 kriteria itu, maka ancamannya bisa maksimal. Kita naruh di KUHP. Tapi kalau dia misalnya kurang dari 7? Ada sekian. Kalau misalnya hanya ini dari 7 kriteria itu hanya 1-2 kriteria, nggak usah penjara, cukup denda pun yang paling ringan. Kategori pertama. Tapi itu jelas ada. Jadi kita bisa menjelaskan secara detail mengapa untuk kejahatan ini, untuk tindak pidana ini sekian tahun, mengapa untuk ini dendanya sekian, kita bisa jawab. Selain itu tadi ya disparitas Betul. Disparitas pidana. Karena itu sering banget terjadi, Prof. Kan mungkin Anda sering baca di media sosial ada satu jenis tindak pidana di pengadilan mana diputus berapa lama, di pengadilan lain bisa jadi lebih ringan atau lebih berat, Prof. Mengapa? Tidak ada standard of sentencing, tidak ada pedoman pemidanaan. Pedoman pemidanaan ya. Dan itu sebisa mungkin di rancangan KUHP. Sudah ada. Sudah ada. Itu sudah ada semua. Makanya ya tanpa mengurangi rasa hormat terhadap
mereka-mereka yang menolak untuk segera mengesahkan KUHP itu tanpa mengurangi rasa hormat, saya mengatakan bahwa suara-suara yang ingin tetap mempertahankan KUHP buatan Belanda itu adalah suara-suara yang ingin mempertahankan status quo. Yang ingin tetap hukum pidana kita itu berbau kolonial. Karena sekali lagi yang ada di dalam RUKUHP baru itu sudah termasuk restoratif justice yang komprehensif. secara implisit sudah masukkan juga sebagai materi muatan yang diatur dalam berbagai pasal yang masuk ke dalam rancangan KUHP ya, Prof. Menarik, nanti kita bahas lagi soal restoratif justice, terutama dalam tataran penegakannya nih, Prof. Jangan-jangan mungkin hakim kita, polisi kita, jaksa kita juga belum tentu semua juga kemudian bisa memahami atau punya kesamaan pandangan soal restoratif justice ini. Kita bahas sesaat lagi, saudara, di Melek Hukum. Nah, setelah kita ngobrol panjang nih soal restoratif justice, ini jadinya kira-kira bakal membuat kesan ya hukum pidana di Indonesia, sistem peradilan pidana juga di Indonesia, itu bakal kelihatan tumpul nggak sih, Prof? Jadi kayak kok jadi ringan ya, kayaknya lebih ringan ya hukumannya, kayak kalau bikin kejahatan jadi lebih rendah aja hukumannya. Tidak. Enggak? Mengapa tidak? Karena kita harus menyadarkan masyarakat secara keseluruhan, termasuk aparat penegak hukum, untuk tidak lagi menggunakan hukum pidana sebagai sarana balas dendam. Tetapi kita harus menggunakan hukum pidana bagaimana untuk memulihkan keadaan di dalam masyarakat, termasuk menuju kepada kehidupan yang lebih baik. Ya, sebab apa? Tidak ada untungnya bagi kita kalau memang pemikiran kita hanya mau memenjarakan pelaku kejahatan. Justru itu dari segi beban negara tadi kita beban negara. Betul. Dan belum tentu dia keluar dia akan menjadi lebih baik. Tetapi ketika misalnya kita dalam konteks restorasi itu ada pemaafan dan lain sebagainya, selain memberikan efek jera, ini kan yang penting korban, victim ini dia puas dengan penyelesaian itu yang paling penting. Karena apa? Yang paling terkena dampak pertama kali dari suatu tindak pidana, dari suatu kejahatan itu kan korbannya. Korban, betul. Bukan siapapun, tapi korban. Jadi kalau korban main di media sosial ya. Tapi kalau korban sudah selesai dengan itu sebetulnya sudah tidak menjadi soal ya. Jadi sebetulnya bukan membuat hukum pidana itu lalu orang mengatakan menjadi tumpul atau menjadi permisif, tapi kita melihat dalam konteks yang lebih besar, yang lebih luas ya, bahwa memang fungsi perlindungan hukum di dalam hukum pidana itu bukan saja untuk melindungi masyarakat dari kejahatan, tetapi dia melindungi suatu tatanan sosial, suatu tatanan masyarakat untuk lebih tertib menuju arah kehidupan yang lebih baik. Nah, terus bagaimana mengubah paradigma dan memberikan pemahaman yang tepat terhadap para aparat penegak hukum kita, Prof? Mulai dari tingkatan mungkin kepolisian, kemudian jaksa, hakim, yang setidaknya bertemu sama masyarakat lah, Prof. Untuk bisa sama-sama, ini harus restoratif justice karena dengan berbagai kemanfaatan yang Prof cerita tadi. Oke. Di dalam penegakan hukum pidana di berbagai negara dalam konteks restoratif justice, sekali lagi tidak ada keseragaman. Di beberapa negara di Eropa Utara seperti di Swedia, di Denmark, itu ada lembaga khusus untuk mediasi seperti ini. Tetapi seperti saya katakan di Belgia, itu diserahkan kepada prosecutor, kepada penuntut umum. Kalau di Indonesia bagaimana? Kalau di Indonesia saya katakan tidak menutup kemungkinan kita serahkan itu kepada aparat penegak hukum, kepada polisi, kepada jaksa. Ya, mengapa? Karena polisi itu adalah penjaga utama pintu gerbang dalam sistem peradilan pidana. Paling depan ya, ketika orang punya masalah datang ke polisi. Datang ke polisi. Ya? Kemudian second layer-nya ada penuntut umum, ada jaksa di situ. Ya, kalau saya tidak menjadi soal kalau misalnya itu kemudian diberikan itu kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini adalah polisi dan jaksa. Bahkan misalnya di dalam tahap persidangan, ya, di dalam tahap persidangan saya tahu persis bahwa terhadap pencemaran nama baik atau
penghinaan, kalau sudah ada perdamaian antara pelaku dan korban, itu menjadi kunci utama untuk kemudian hakim memutuskan terdakwa itu bersalah tapi tidak diikuti oleh pemidanaan. Ada beberapa kasus seperti itu. Artinya apa? Dia sudah mulai menerima konsep restoratif justice di dalam penegakan hukum di Indonesia. Jadi kalau kita bicara restoratif justice secara keseluruhan, itu ada beberapa pendekatan. Ada beberapa pendekatan. Tadi saya katakan yang paling tua itu adalah FOM, Victim Offender Mediation. Itu terhadap kejahatan apapun, pelakunya siapapun, termasuk korbannya. Tetapi ada juga pendekatan yang kedua, itu khusus. Di mana yang tadi saya katakan, pelaku atau korban anak, atau kedua-duanya atau salah satunya. Itu memang ada. Jadi itu bisa dilakukan atas inisiatif dari polisi, bisa juga atas inisiatif dari pelaku, keluarga pelaku, untuk kemudian dia mencari win-win solution dengan keluarga korban. Bahkan ada juga penyelesaian dengan semacam panel masyarakat setempat. Oh ya? Ada. Itu ada salah satu pendekatan restoratif justice seperti itu, dan itu sebetulnya di dalam konteks Indonesia banyak sekali peranata hukum adat di tempat kita itu yang masih melakukan itu. Jadi agaknya tampak lebih mudah diterima karena nilai-nilai itu memang sudah ada di kita ya, Prof ya. Terus yang punya kontribusi lain juga adalah tentunya adalah dunia pendidikan, Prof. Di Indonesia sendiri yang sepengetahuan Prof, setidaknya di Universitas Gadjah Mada, di beberapa universitas yang mungkin Prof tahu, gimana perkembangan pengajaran kurikulum soal restoratif justice sendiri, supaya para ahli hukum, calon ahli hukum nih yang bakal keluar dari universitas-universitas atau fakultas hukum di Indonesia juga punya pengetahuan yang cukup soal restoratif justice. Yang pertama tentunya pada mata kuliah hukum pidana. Itu sudah ada materi mengenai restoratif justice. Bahkan itu penekanannya kalau dia seorang mahasiswa itu mengambil konsentrasi hukum pidana, di situ ada mata kuliah hukum pelaksanaan pidana. Di dalam hukum pelaksanaan pidana itu kita menerangkan mengenai konsep restoratif justice ini. Dan ketika tadi pertanyaan Fristian yang awal, bagaimana nih supaya aparat penegak hukum, polisi, jaksa, hakim, dan lain sebagainya. Sebetulnya kami jadi kami itu punya perkumpulan dosen hukum pidana dan kriminologi seluruh Indonesia. Yang namanya Mahupiki, Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi. Ketuanya sekarang ini adalah Dr. Yanti Ganarsi. Dulu sebelumnya Dekan Fakultas Hukum Universitas Pakuan sekarang. Oh, bukan, kalau saya tidak salah beliau dari Trisakti ya, tapi sekarang sudah jadi dekan. Terakhir saya wawancara dari dekan. Jadi Dr. Yanti itu adalah ketua Mahupiki. Sebelumnya adalah Profesor Romli, sebelumnya lagi adalah Profesor Muladi. Sebetulnya kita sudah melakukan antisipasi. Jadi tim ahli perancang RUU KUHP itu kami sudah melakukan kerjasama dengan Mahupiki. Kalau nanti kitab undang-undang hukum pidana itu disahkan oleh DPR dan pemerintah, maka yang pertama-tama itu ada semacam TOT, Training of Trainer. Itu yang akan menjadi trainer adalah semua dosen hukum pidana. Dia melakukan sosialisasi kemana? Aparat penegak hukum. Polisi, jaksa, hakim. Kita sudah menyiapkan. Itu sudah dipersiapkan oleh Bu Yanti. Kalau nanti memang itu disahkan, kemudian kita melakukan sosialisasi di seluruh Indonesia, khususnya kepada aparat penegak hukum untuk bisa dengan benar membaca buku 1 kitab undang-undang hukum pidana tentang ketentuan-ketentuan umum itu. Ya. Hal lain adalah soal produk hukum sendiri, Prof. Prof tadi cerita bahwa ada rancangan KUHP, kemudian di undang-undang peradilan pidana anak, sistem peradilan pidana anak. Terus produk-produk hukum apa lagi, Prof, yang kira-kira dibutuhkan untuk bisa mendukung penerapan restoratif justice secara baik, secara penuh di Indonesia gimana? Kalau sudah ada cantolannya pada KUHP nanti kalau disahkan. Kalau disahkan, kemudian ada pada sistem peradilan pidana anak. Selanjutnya apa? Itu akan kita harapkan betul ada pada Perkap.
Perkap itu peraturan Kapolri. Peraturan Ada Kapolri, pada ya. Perja, Peraturan-peraturan Jaksa Agung. teknis ya Prof ya. Ada pada Perma, Oke. peraturan Mahkamah Agung. Karena apa? Ketika berbicara di lapangan, seorang polisi sebagai penyidik, dia itu lebih konsen pada peraturan Kapolri. Maka kita berharap akan diajabantahkan dari ketentuan dalam undang-undang itu ke dalam peraturan Kapolri. Oke. Demikian juga Jaksa. Dia akan berpegang kepada Oke. peraturan Jaksa Agung. Hal yang sama pada hakim. Oke. Hakim itu dia memandang Perma itu sebagai suatu kitab yang harus Peraturan Mahkamah Agung. Peraturan Mahkamah Oke. Agung. Itu yang saya kira untuk kita mewujudkan restoratif justice. Oke Prof, sip. Semoga segala hal tadi yang diperlukan untuk sama-sama kemudian diterapkan restoratif justice ternyata sama-sama butuh perubahan paradigma. Betul. Tidak hanya penegak hukum, kita juga ya masyarakat biasa juga harus mengubah paradigma bahwa hukum pidana itu tidak untuk membalas dendam tapi juga untuk memulihkan keadilan dari kedua belah pihak, korban dan pelaku termasuk juga masyarakat. Prof, thank you udah berbagi banyak hal soal restoratif justice. Semoga mencerahkan kita semua saudara soal restoratif justice di Indonesia. Saya Christian Grich, salam sehat selalu untuk kita semua. Sampai jumpa. Kita pakai masker lagi nih. Iya. Maskernya merah putih.